Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bisa jumpa lagi sama teman-teman semua. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel Bin Suyat YouTube channel. Yang baru berkunjung, silahkan coba cek video-video saya yang lain. Barangkali ada informasi atau hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Kawan-kawan semua, di video kali ini saya akan sharing tentang apa sih yang perlu kalian komunikasikan dengan calon pasangan kalian saat Anda atau kalian semua memutuskan untuk menikah. Di awal saya memutuskan untuk menikah, saya coba untuk sampaikan kepada calon pasangan saya, yakni istri saya saat ini. Mudah-mudahan beliau juga nonton ya. Apa yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah hal-hal prinsip tentang agama. Kenapa ini saya sampaikan? Karena menurut saya ini sangat penting supaya tidak kita sepelekan, untuk saya pribadi juga untuk istri saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, saya sampaikan ke istri saya tentang betapa pentingnya menjaga hubungan kita. Artinya jangan sampai ada orang ketiga. Kenapa saya sampaikan jangan sampai ada orang ketiga? Karena menurut saya ini sangat prinsip. Kalau ini kemudian disepelekan atau bahkan dilanggar gitu ya, maka menurut saya ini sebagian dari pelanggaran yang berat gitu. No excuse, nggak akan bakalan ada pengampunan lah gitu ya kira-kira. Itu yang kedua. Nah, kira-kira menurut teman-teman, apakah teman-teman sudah merencanakan itu? Silahkan komen ya, silahkan kasih komentar di kolom komentar. Terus yang ketiga, saya sharing ke istri saya atau saya sampaikan ke beliau tentang betapa pentingnya sebuah bahasa kepada keluarga. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saat saya memutuskan untuk menikah dengan beliau, saya bilang nanti kita tidak punya 2 keluarga. Maksudnya dua orang tua saja, tidak punya ayah saya sendiri, juga tidak punya ibu saya sendiri, tapi melainkan ada 4 orang tua, yakni ayah saya dan ibu saya, juga ayah mertua juga ibu mertua. Nah, apa yang saya maksud dengan bahasa itu? Jadi bahasanya itu gini. Seringkali saya menemukan di antara pasangan keluarga itu membahasakan orang tuanya dengan bahasa ayah atau ibu, sedangkan atau yang lain ya, atau bahasanya kayak mama atau ayah, ada yang papa atau mama, nanti ke orang tua, ke mertuanya bisa papa atau mama juga, tapi ketika di kondisi tertentu dia akan menyampaikan ayah kamu tuh. Di keluarga kita ya, maksudnya ya, bilang sama kita sebagai seorang suami, ya ada ayah kamu tuh, atau kita ke istri, mah ayah mama tuh. Nah, ini sesuatu yang sangat urgent menurut saya. Jadi jangan sampai ada kata-kata seperti itu, karena kata-kata seperti itu kayak tidak memberdayakan, justru malah kayak wah ini kayak dibeda-bedain gitu ya. Itu yang menurut saya sangat penting di awal untuk disampaikan ke calon pasangan kita. Tentu teman-teman semua punya prinsip-prinsip dalam kehidupan teman-teman. Pada intinya sih jangan sampai hal-hal penting yang menurut teman-teman itu perlu disampaikan tidak tersampaikan. Jadi intinya Anda perlu berkomunikasi dengan calon pasangan Anda, apakah itu suami Anda atau istri Anda, silahkan dikomunikasikan. Jika nanti pada saat Anda berkomunikasi dengan istri Anda, kemudian istri Anda seperti tidak bisa sejalan dengan apa yang menjadi prinsip dalam hidup Anda, maka Anda harus berpikir lebih dalam ya. Ini benar nggak saya akan menikahi orang yang tidak sesuai dengan hal-hal prinsip dalam kehidupan kita. Ingat bahwa menikah itu bukan lagi bicara tentang kita dengan dia, tapi pernikahan itu adalah kita dan keluarga kita, juga calon pasangan kita dan keluarganya gitu. Jadi silakan dipikirkan baik-baik. Ini adalah teman-teman semua langkah awal di mana nanti kita akan terus melawan badai terpaan-terpaan dalam rangka menjalankan kehidupan rumah tangga kita. Lebih jauh lagi teman-teman semua, ini juga akan berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak kita kelak di kemudian hari. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita tidak sakinah mawaddah warahmah, tidak tenang, tidak saling mengasihi, bahasanya tidak baik, ada percecokan di dalam keluarga, maka anak-anak kita akan sangat berpengaruh. Maksudnya dari kondisi itu anak-anak kita akan sangat terpengaruh. Itu ya teman-teman semua. Kalau teman-teman sudah siap menikah, saya sarankan cepat-cepat menikah. Nikah itu enaknya luar biasa.
tidak enaknya satu, enaknya luar biasa. bukan perihal tentang maaf hubungan suami istri saja, tapi maksud saya apa-apanya jadi berdua. Kalau teman-teman saat ini beribadahnya pada posisi ibadah tertentu saja, misalnya sholat Jumat, puasa-puasa sunnah, saat teman-teman menikah, nah disitulah full time ibadah. Senyum aja jadi ibadah, apalagi yang lain gitu ya. Semoga teman-teman bisa segera mewujudkan cita-cita untuk menikahnya di secepatnya. Kapan waktu Anda sudah merencanakan, silakan dipikirkan matang-matang. Menyegerakan nikah atau menikah secepatnya itu adalah baik, dan seperti kita membuka jalan atau memperbaiki kehidupan kita seterusnya gitu ya. Jangan takut untuk menikah, karena menikah itu adalah sebagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi teman-teman, jangan lupa subscribe. Saya nggak maksa, sekali lagi di video-video saya sebelumnya saya juga bilang saya nggak maksa subscribe, karena subscribe itu tidak perlu dipaksa. Kalau emang ada manfaat silakan, saya akan sharing di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.